tidak akan pernah ada madrasah, tidak akan pernah ada masjid-masjid, tidak akan ada pernah orang kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hari ini di Cirebon sibuk kita menyembah batu-batu, menyembah kayu-kayu, pohon-pohon dan sebagainya. Bapak hadirin sekalian yang kami muliakan, para kiai, para ulama, para orang tua, para ustaz-ustazah, para santri, mohon maaf, mungkin tidak pantas saya untuk berduduk di hadapan Bapak Ibu sekalian, karena sesungguhnya saya lebih pantas untuk mendengarkan tausiah. Tapi karena ulama kita, orang tua kita meminta cerita, kenapa di Bengkulu sampai ada sayembara, sampai ada ajaran sosial, siapa yang rajin sholat diberikan satu inovasi seri suri warna putih. Kenapa? Siapa yang rajin sholat 40 hari berturut-turut tidak ketinggalan takbiratul ula, sholat zuhur berjamaah di Masjid Akbar At-Taqwa Kota Bengkulu akan diberikan umroh gratis. Kenapa? Siapa yang berturut-turut sholat zuhur berjamaah di Masjid Akbar At-Taqwa Kota Bengkulu 52 kali berturut-turut akan diberikan haji gratis. Kenapa? Satu yang terbaik, yang berhasil sholat zuhur berjamaah tidak ketinggalan takbiratul ula, maka kemudian akan mendapatkan satu inovasi seri suri. Bapak Ibu sekalian, ini asbabnya sebuah taklim sebenarnya seperti taklim tadi. Kadang-kadang taklim ini sama seperti kita nyelam di lautan, tergantung yang nyelam. Yang nyelam kadang-kadang ditanya, kamu dapat apa di laut? Saya melihat ikan warna merah. Ketika ditanya yang lain, kamu menyelam melihat apa? Saya melihat karang yang indah. Ketika satu ditanya lagi, kamu melihat apa? Saya melihat ada berlian di sana dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi intinya ketika taklim dihidupkan, maka akan ada kebaikan, akan ada cahaya, tergantung dari mana Allah memberikan hidayah. Seorang artis ketika diberikan hidayah, maka dia akan tetap menjadi artis, tetapi kemudian artis itu bisa menjadi asbab hidayah bagi yang lain. Seorang petani, dia tetap menjadi seorang petani, tidak langsung menjadi seorang penerbang. Kalau bisa hancur pesawat. Hari ini petani ikut taklim, besok jadi pilot, bisa kacau kita. Hari ini jadi pilot, taklim ikut jadi petani, kalau bisa dia kacau pertanian. Oleh karena itu dengan taklim ini subhanallah, seperti kita dengar kiai kita tadi membacakan 2 hadis taklim. Masing-masing kita mungkin diberikan Allah kepahaman yang berbeda-beda, amalan yang berbeda-beda. Semakin kita korban, semakin banyak tawadhu, kemudian Allah berikan semakin banyak kepahaman, semakin kuat untuk amal agama. Kemarin sekalian satu ketika di balai kota, saya undang hafiz Quran untuk tinggal, namanya Ustaz Nasta'in. Ustaz Nasta'in ini seorang hafiz Quran, jago bahasa Arab. Kemudian saya undang untuk tinggal di balai kota, karena saya tidak pernah nyantri, tidak pernah ikut madrasah, dan saya tidak pernah belajar khusus soal agama, sehingga saya merasakan ada kekurangan. Oleh karena itu saya ajak orang yang ahli, agar apa? Agar suasana di balai kota itu hidup suasana agama, hidup taklim, karena memang banyak yang kerja di sana, ada penyapu, tukang masak sebagainya. Satpol PP banyak, belum tamu-tamu yang datang. Ketika saya perhatikan tamu-tamu yang datang kadang-kadang tidak sholat, menunggu sore, maghrib lewat, isya lewat, masih jauh. Maka kemudian di awal tahun itu kita buat untuk sholat berjamaah dengan hadis Quran. Bapak dan sekalian, ketika itu dia membacakan sebuah taklim hadis. Ya kira-kira isinya itu bahasa Indonesianya, jikalau kita hukum dunia, maka kemudian kebesaran agama ditarik dari diri kita. Ketika kita meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar, maka kemudian terhalanglah keberkahan wahyu. Maka ketika kita saling caci memaki sesama muslim, maka hinalah kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Saking senangnya saya hadis ini, saya minta ulang 4 kali. Saya bilang, Pak Ustaz tolong diulang lagi. Dibaca lagi, diulang lagi, dibaca lagi, diulang lagi sampai 4 kali. Saya seakan-akan menemukan jawaban ketika itu. Karena ketika dilantik, kemudian kita buat program-program bagaimana kemudian kegelapan-kegelapan yang ada di kota Bengkulu itu Allah singkirkan dengan cahaya. Gelap tidak bisa hilang dengan refleksif, dengan seminar, dengan diskusi, dengan yang lain-lain, dengan tulisan-tulisan tidak bisa hilang gelap. Kalau malam di pesantren ini gelap, mati lampu. Coba kita buat tulisan cara menghilangkan kegelapan. Setiap santri buat tulisan semuanya. Saya yakin gelap tidak akan hilang. Atau kita adakan seminar kegelapan. Profesor kegelapan internasional kita undang, berteriak habis dia nyawa napasnya, tapi gelap juga tidak bisa hilang. Tapi gelap akan hilang dengan cara yang sederhana. Ambil lilin minimal, nyalakan lilin, kemudian gelap akan hilang sebatas cahaya lilin. Kita ambil 2 buah lilin, 10 lilin berbeda, maka seluas 10 lilin. Kalau kita ambil
ya PLN menyalakan lampu maka semuanya akan hilang. Begitulah mungkin kegelapan itu yang hari ini menyentuh di setiap sendi-sendi kehidupan kita. Di bioskop-bioskop, ketika saya keliling di bioskop, jam putar film itu biasanya waktu sholat. Kadang film serunya jam 3, waktu sholat jam 3 lewat. Maka kemudian muslim yang banyak di situ saya perhatikan tidak ada yang belajar untuk sholat. Mudah-mudahan sudah dijamah. Kita lihat misalkan di parlemen, ketika waktu rapat paripurna, saya pernah di DPR kota maupun di provinsi, ketika waktu kita waktu asar, ketika itu paripurna mau dimulai. Maka kemudian seakan-akan kami ketika itu punya paham. Ketika di DPR kan ini ibadah juga. Sholat ibadah, rapat ibadah. Rapat ini untuk umat juga. Jadi nggak apa-apa lah kalau tinggal sholat. Yang penting kan zuhur itu kan sebelum asar. Yang penting kan maghrib itu sebelum isya. Hanya itu saja kepahamannya. Maka kemudian ketika itu saya lihat harus ada program. Maka kita buat namanya asmara subuh, aspirasi masyarakat subuh. Setiap subuh pemerintah keliling dari satu masjid ke masjid yang lain. Siapa jalan ingin lurus silakan sholat subuh. Masukkan di dalam program asmara subuh. Jadi setiap warga masyarakat menyampaikan aspirasinya. Pak Wali, jalan kami jalan ini rusak. Ketika itu ada dinas PU, Pak Kadis tolong catat itu jalannya jalan apa. Saya tidak mau jalannya rusak kembali. Siapa? Dicatat. Besok langsung turun. Kadang-kadang hari itu langsung turun. Setelah sholat isya turun. Pak, kami ada warga miskin, mau sekolah tapi nggak punya uang. Siapa namanya? Catat. Pak Kadis, staf, orang turun ke rumahnya cek itu tidak mampu. Masukkan dalam usulan untuk biaya beasiswa. Pak, kami ada yang warga sakit nggak mampu Pak. Dinas kesehatan tolong ada turun cek apa sakitnya. Ambulan kita punya jemput sakit pulang sehat insya Allah. Tolong itu segera ditindaklanjuti. Asmara subuh, aspirasi masyarakat subuh. Maka kemudian ketika ada jalan yang tidak bagus, tidak lurus, berarti di sana tidak ada sholat subuh atau jamaah subuhnya sedikit. Itu kita lakukan terus. Kapolres ikut, Dandim semua ikut. Tapi ketika saya absen di masjid itu kepala sekalian, coba tolong berdiri yang warga masyarakat asli, coba tolong berdiri. Paling hanya 3-4 orang, 10 orang. Padahal mestinya penuh sampai keluar. Artinya program ini belum efektif. Karena sesungguhnya program ini bukan ini rame-ramean. Kita ingin ada kemakmuran masjid. Bagaimana masjid jadi makmur? Maka kemudian dengan sekalian, program ini pun saya katakan kurang berhasil. Lalu saya mengumpulkan seluruh pegawai negeri sipil dan tenaga honorer. Saya minta untuk di absen. Siapa yang karena masjid Akbar At-Taqwa, masjid kota itu masjidnya sepi. Masjidnya kapasitas puluhan ribu orang, tapi yang sholat cuma 2-3 orang. Dan itu pun sudah di atas 60 tahun. Kalau ada di bawah 60 tahun biasanya kepleset ya ke masjid itu, nggak ada niat. Maka kemudian ada sekalian ketika itu kita absen. Ketika di absen seluruhnya penuh sampai keluar sampai ke jalan. Tapi kemudian terdengar suara yang tidak enak. Ini kita nih apa-apaan sholat kok main absen-absen, enggak benar itu. Saya dengar. Maka kemudian saya katakan kalau begitu jangan di absen. Coba kita lihat kerelaannya. Maka kemudian saya lihat dulu di lantai sama-sama. Saya minta tolong agar kita bisa makmurkan masjid sholat. Kan semuanya muslim, kalau kita sholat nggak lama. Pak, kantor kami jauh, semakin jauh semakin bagus. Satu langkah satu dosa diampuni, satu langkah satu derajat dinaikkan. Kalau saya pengen yang lebih jauh, karena dosa kita banyak. Maka kemudian ketika tidak di absen, yang sholat sedikit, hanya beberapa saf saja. Oh ternyata tidak baik juga, kurang berhasil. Suatu ketika ada jalan santai yang diadakan oleh sebuah media massa, ikut jalan santai 60.000 orang. Saya tanya sama ibu-ibu, nenek-nenek yang sudah ikut jalan, beli kupon. Satu kupon itu 50-100 ribu, kadang-kadang beli 10 kupon. Saya tanya kenapa ibu mau jalan santai sampai meninggalkan sholat subuh? Saya ingin dapat rumah Pak, karena hadiahnya ada rumah. Kalau adik, saya ingin dapat mobil. Kalau kamu, saya ingin dapat motor. Kalau enggak, saya pengen dapat TV dan sebagainya. Kalau hadiahnya tidak ada, mau tidak ada jalan santai? Oh nggak mau, pada maju. Tapi capek enak tidur. Maka kemudian saya tanya kepada pengurus masjid, Bapak pengurus masjid, kenapa masjidnya sepi? Inilah Pak. Kami Pak, masjid ini Pak, dari tanah kami lantai keramik. Sudah lantai keramik, enggak juga berubah jamaahnya Pak. Akhirnya dinding-dindingnya pun kami keramik Pak, biar dingin, mungkin kurang dingin. Jamaahnya apa? Tidak juga Pak, mungkin karena pelapornya belum dikeramik. Besok Pak pun dikeramik. Kepahaman adalah oh, kalau masjid besar, masjid dingin, maka kami jamaah. Padahal tidak seperti itu. Maka kemudian Bapak yang sekalian, ketika taklim itu saya seakan-akan ingin cobain. Jangan-jangan selama ini kurang korban.
Akhirnya korban dunia, akhirnya kepahaman agama tidak ada. Maka saya musyawarah dengan istri saya sampaikan apa yang bisa kita korbankan dari beragama. Kami punya 2 mobil, salah satunya adalah Innova V-Series Luxury. Maka kemudian dengan kepahaman yang sangat terbatas soal agama, karena saya katakan di awal saya tidak pernah sekolah agama dan sebagainya, yang saya pisahin seperti itu. Karena pernah saya dengar bayan seorang ustaz, ketika ada nabi dibakar, ada guru kecil bolak-balik ngambil air dengan parungnya kecil, lalu kemudian berusaha untuk mematikan api yang besar itu, lalu kemudian dia ditertawai dengan cara yang seperti itu, tidak akan mungkin mati itu api. Tapi kepahaman guru kecil tadi yang penting saya melakukan sesuatu untuk memadamkan api. Kepahaman itu yang saya dapatkan, dan kemudian ketika itu saya umumkan di masjid kita, di masjid Al Taqwa itu, siapa yang paling rajin sholatnya. Karena cara absen salah, cara minta tolong salah, dakwah terus berkeliling, ustaz segala macam keliling terus menyampaikan dalil-dalil. Maka kemudian ketika kita sampai ke sayembara itu, dengan harapan juga cerita seorang ulama yang bercerita tentang di sebuah kampung ada seorang kiai besar, kiai yang kaya, yang punya anak gadis sematawayang. Ketika itu dia sedang di beranda belakang bicara-bicara dengan ibu, dengan istri dan anaknya. Kata kiai ini, wahai istriku, ini anak gadis kita sepertinya sudah cukup umur untuk menikah. Kira-kira sudah ada pasangan belum? Kata istrinya belum. Tanya saja sama anak kita. Maka ditanya kepada anaknya, sudah ada pasangan belum? Kamu anak belum, Pak? Karena kalau saya pilih takutnya nafsu. Tapi kalau bapak yang pilihkan, insya Allah bapak akan pilih yang baik. Bapak pilih ibu sebagai istri bapak, istri ibu adalah ibu yang baik. Saya yakin pilihan bapak akan pilih yang baik. Saya serahkan keputusan kepada bapak. Maka kemudian si bapak tadi katakanlah, saya tidak akan pilih yang ganteng. Saya tidak akan pilih yang paling banyak uangnya. Saya tidak akan pilih yang paling tinggi pendidikannya. Saya akan pilih yang paling sholatnya paling baik. Yang paling rajin, paling mantap sholat akan saya pilih. Karena ketika sholat benar, semuanya benar. Saya silakan bapak saja. Maka kemudian rupanya di balik tembok besar itu ada maling, anak muda yang ingin garong Pak Kiai. Dia sedang kasih ngintai sembari mendengar percakapan sang Kiai. Kemudian sang Kiai itu sudah selesai, si anak muda yang ingin garong tadi berpikir ulang. Kalau saya garong rumah Kiai, dia kalau dapat. Kalau dapat, dia kalau selamat. Sudah nggak dapat, dikebutuhan orang sekampung, bisa kacau saya. Tetapi kalau saya dapat anak Kiai, maka saya akan dapat Kiai, akan saya dapat apanya. Maka kemudian dia turun, putuskan tidak jadi maling. Maka dia tentukan di mana Pak Kiai sholat. Maka ditemukan Pak Kiai tiap sholat 5 waktu di masjid A. Maka sebelum Kiai datang, dia sudah datang duluan. Subuh dia sudah datang duluan. Subuh jam 5, dia setengah 5 sudah datang. Datang mobil Pak Kiai, langsung di depan pintu. Dibukakan mobil, silakan Pak Kiai. Pertama tidak terlalu diingat oleh Kiai, hal yang biasa, karena dia biasa dikurung oleh seluruh kampung. Besoknya begitu lagi, sendal Pak Kiai dibenahi, kemudian dibenahi lagi. Pokoknya dia cari perhatian sang Kiai. 1 tahun berlanjut terus seperti itu, dia duluan terus. 2 tahun berjalan, Pak Kiai ini mulai berpikir, ini anak muda siapa? Saya belum datang, dia sudah datang di masjid. Saya pergi dari masjid, dia masih di masjid. Apa dia ninggalin masjid? Maka kemudian ditanya, wahai anak muda, kamu ini siapa? Saya perhatikan kamu rajin betul di sholat di masjid ini. Apakah kamu dari masjid? Tidak, Pak Kiai. Saya orang kampung sini juga. Bapak kamu siapa? Bapak saya orang biasa-biasa, Pak Kiai. Kamu kerjaannya apa? Saya bekerja apa saja ketinggalan, Pak Kiai. Kadang bukan, kadang segala macam. Kamu sudah punya istri belum? Belum, Pak Kiai. Kamu sekolah tamatan SMA. Kenapa enggak kuliah? Enggak punya uang. Kamu kenapa enggak menikah? Siapa yang mau, Pak Kiai? Saya ini belum punya penghasilan yang mantap, muka pas-pasan, keluarga juga keluarga biasa. Pacar, apalagi Pak Kiai belum juga. Mau nggak kamu menikah sama anak saya? Maka kemudian terdiam sejenak anak muda tadi, lalu dia katakan, saya tidak mau Pak Kiai. Loh kenapa tidak mau? Kamu belum tahu anak saya cantik. Anak saya seorang hafal Quran. Maka menyesal kamu menikah dengan anak saya. Justru karena itu Pak Kiai saya tidak mau. Saya sudah pernah tahu tentang anak Kiai. Tahu dari mana? Anak saya jarang keluar rumah. 2 tahun yang lalu Pak Kiai. Pak Kiai di belakang belakang. Saya ketika itu mendengarkan percakapan Pak Kiai. Loh, kamu di mana? Saya di atas tembok Pak Kiai. Lenakan di tembok. Ketika itu saya memaling rumah Pak Kiai. Tapi kemudian saya dengar sayembara yang Pak Kiai sampaikan itu. Saya akan rajin sholat, maka akan nikah dengan anak Pak Kiai. Ketika itu saya putuskan saya tidak jadi maling. Maling beresiko, bisa digebukin. Tapi kalau saya dapat anak Pak Kiai, caranya gampang, rajin sholat saja. Maka kemudian saya putuskan untuk lebih rajin dari Pak Kiai. Hari pertama memang niat saya bukan karena sholat Pak Kiai, bukan karena Allah, sholat saya karena anak Pak Kiai.
1 tahun ada yang berubah Pak Kiai. Nah, terakhir puncak klimaknya ketika Pak Kiai tawarkan anak Pak Kiai, rasanya hati saya nggak terima. Masa 2 tahun sholat saya hanya diberikan imbalan seorang anak Kiai? Tidak mau saya Pak Kiai. Maka kemudian saya putuskan Pak Kiai, saya bertobat, saya tidak mau. Saya ingin sholat saya diterima Allah, dan saya ingin Allah, kalau saya dapatkan Allah, maka semua akan saya dapatkan, termasuk anak Pak Kiai, termasuk Kiai dan sebagainya. Maka kemudian Pak Kiai nangis, dan kemudian dikatakan justru karena inilah maka kamu harus menikah dengan anak saya. Maka kemudian hadirin sekalian, niatnya menjadi lurus, anak Kiai dia dapat, ridho Kiai pun dia dapat. Maka kemudian dia menjadi orang yang soleh. Saya menginginkan seperti itu, karena hari ini ketika kita tanya kepada para petani, hai petani, kenapa kamu nggak sholat? Kamu nggak dengar azan? Nanti dulu Pak, ini kalau pertanian ini nggak sekarang dibuat, bisa-bisa getah karetnya jadi kering. Kalau getah karet kering, bagaimana kemudian saya bayar utang pupuk saya? Bagaimana anak saya makan, istri saya makan? Hei, kawan-kawan pengusaha, kenapa Anda dengar aja nggak sholat? Wah, jangan dulu. Ini lagi mengerjakan proyek miliaran. Kalau sampai salah hitung bisa rugi miliaran saya. Jadi sholat gampang lah. Itu kan besok juga ada sholat juga. Tahun depan juga ada juga. Ini belum tentu. Ini susah saya dapatkan proyek besar ini. Bapak dan sekalian, kira-kira seperti itulah gambaran yang saya dapat. Maka kemudian Bapak dan sekalian, harapan saya ketika ada orang, saya ketika itu saya sering balik keliling-keliling, saya tanya sama bapak di masjid, bu ibu, bapak sekalian, bapak siapa yang belum umroh? Angkat tangan semua. Kenapa belum umroh? Gak punya uang Pak, mau umroh? Mau. Siapa ya mau haji? Angkat tangan semua. Kenapa belum berangkat haji? Gak punya uang Pak. Mau haji? Mau. Anda bohong. Loh kok bohong Pak? Iya. Anda kan bekerja, punya uang, tapi kenapa gak berangkat? Karena Pak gak cukup Pak. Anda bohong. Saya coba tes. Kalau memang Anda betul-betul ingin umroh, besok hari Rabu, setiap hari Rabu datang ke Masjid Al Taqwa, sholat zuhur berjamaah, jangan ketinggalan takbiratul ula 40 kali berturut-turut, sholat di sana insya Allah umroh gratis. Apa jawabannya? Waduh Pak, kejauhan Pak. Kami ini kan dari kabupaten A Pak. Bagaimana mungkin kamu datang ke kota Pak? Sedangkan masjid kami sepi. Masjid kamu ramai atau tidak sekarang? Tidak juga ramai Pak. Tahu tidak? Ketika Anda jalan menuju masjid untuk sholat, maka 1 derajat dinaikkan, 1 dosa dihapus. Tidak ada alasan. Bapak dan sekalian, ketika itu saya sampaikan, harapan saya adalah siapapun yang berhak mendapatkan hadiah ini, awalnya mungkin ingin umroh, awalnya mungkin ingin haji, awalnya mungkin ingin Innova. Maka kemudian ketika orang mendapatkan Innova itu, dari puluhan ribu orang, 1 orang yang pernah mendapatkan Innova, ketika saat diberikan kemudian dia menyampaikan, wallahi demi Allah, saya cinta ini mobil, senang saya dengan ini mobil, belum punya mobil saya, motor pun tidak punya. Hari demi hari kami bahas bagaimana nikmatnya naik mobil ini. Hari demi hari saya, istri saya, anak-anak saya berdoa, ya Allah tolong berikan saya mobil ini ya Allah. Menangkan suami saya dalam sholat ya Allah. Kami nangis semua untuk perkara mobil, kami tangisi. Hari ini Bapak Ibu sekalian, calon kepala daerah banyak. Ada orang gak jadi nyalon karena kehabisan partai, nangis saya minta ampun. Tapi kalau tidak sholat maghrib, dia nangis-nangis. Anak meninggal nangis berduka sampai 7 hari 7 malam. Sampai orang datang pun dan turun berduka, tapi dia nggak sholat subuh tepat waktu, nggak nangis-nangis. Ketika ada di Senayan Ceylon Seven konser, One Direction konser, artis Inggris konser di Senayan. Jam 9 malam mulai tayang, jam 3 subuh orang sudah nongkrong. Puluhan ribu orang datang, terinjak, ada yang masuk rumah sakit. Tidak ada yang komplain sama sekali, tidak ada yang berusaha, akan hal yang biasa saja. Bapak dan sekalian, ketika itu harapan saya, siapapun yang mendapatkan nanti maka dia akan sampaikan itu. Wallahi demi Allah, saya ini dan saya butuh ini mobil. Tapi kok ada yang lain dalam hati saya hari ini. Kalau saya terima ini mobil, saya khawatir jangankan masuk surga, bau surga saja bisa jadi saya tidak dapat. Saya tidak mau ini mobil. Saya ingin mobil ini diberikan kepada lebih lagi. Saya ingin sholat saya diterima, saya ingin Allah bersama saya. Kalau Allah bersama saya, semuanya akan tidak ada masalah. Maka kemudian Bapak dan sekalian, maka ini harapan saya akan bisa menjadi asbab hidayah bagi orang-orang yang tambal ban, azan berkumandang dia tidak datang. Karena dia pikir dengan tambal ban itu pun dia akan punya apa-apa. Pengusaha ketika azan berkumandang, dia tinggalkan azan karena dia pikir dia tinggalkan azan dia punya apa-apa. Dan kemudian mungkin orang kedua yang berhak, orang ketiga yang berhak, sama lama-lama mobil ini kita pasang di simpang 5 jadi bangkai mobil. Ini menjadi catatan sejarah. Harapan kita adalah ini bukti bahwasanya benda itu tidak punya apa-apa, tidak ada manfaat apa-apa dan tidak guna apa-apa. Dulu ini mobil bagus, tapi hari ini jadi kerangka saja.
Bapak dan sekalian, pesan ini yang ingin kita sampaikan sehingga ini menjadi namanya ajaran sosial. Ajaran sosial ketika ajaran sudah tidak lagi diikuti, mereka dengar azan, tapi mereka tidak bergerak dengan azan ini. Oleh karena itu inilah mungkin ya, permintaan dari orang tua kita tadi, kenapa di Kota Bengkulu kita buat seperti itu, karena dalam rangka ajaran sosial, dalam rangka untuk menghidup-hidupkan masjid kita, memakmurkan masjid, agar setiap kita sadar bahwa sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Kalau sholat itu penting, maka tempatnya penting, waktunya penting, caranya penting. Tapi kalau yang penting sholat, tempatnya tidak penting, waktunya tidak penting, caranya tidak penting. Sholat bisa kapan saja, di mana saja, dengan apa saja, bagaimana saja, itu berbahaya. Karena sholatlah kamu sebagaimana saya sholat kata Rasulullah. Sholat berjamaah itu penting, tempatnya di mana azan dikumandangkan, dan tentu saja waktunya di awal waktu. Bapak hadirin sekalian, ini mungkin yang bisa kami sampaikan, mohon doanya, karena memang zaman sekarang ketika kita berbuat sesuatu untuk agama, maka kegelapan tidak akan tinggal diam. Kegelapan akan bersungguh-sungguh untuk bagaimana mematikan cahaya-cahaya itu. Dan tentu saja zaman hari ini adalah zaman fitnah yang saya rasakan. Memang apa yang kita lakukan seakan-akan menjadi aneh, tetapi insya Allah beruntunglah bagi orang-orang yang merasa aneh itu. Dan saya senang betul bisa berada di sini, walaupun tidak ada niat tadinya, tidak ada rencana, tetapi ketika Allah takdirkan untuk bertemu, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghalangi. Kita ingin dulu istimewa di sini, saya kepengen datang, sudah berencana, sudah berniat, bahkan tiket kereta pun sudah siap. Tapi ketika itu ada halangan kendala sehingga saya tidak bisa di sini. Bukan halangan dan kendala, karena memang ketika itu Allah belum mengizinkan. Terima kasih, mohon doanya. Dan satu hal mungkin saya mengajak kepada kita bersama, tidak boleh lagi kita terlena dengan waktu. Rasulullah SAW telah meninggalkan kita, para sahabat pun telah meninggalkan kita, para janda-janda sahabat yatim sahabat telah meninggalkan kita. Mereka telah mengorbankan segalanya sehingga kita hari ini bisa mengenal agama, sehingga kita hari ini bisa mengenal cahaya yang terang benderang. Seorang istri menjadi istri yang soleh, taat kepada suami, mendidik anak yang soleh, abidah. Tetapi Bapak dan sekalian, penutup cerita, di luar sana masih banyak orang-orang yang tidak mengenal Allah, masih banyak orang-orang yang tidak tahu sholat. Bahkan orang yang sudah KTP Islam pun tidak tahu cara sholat. Bahkan orang yang KTP Islam pun tidak tahu bagaimana berumah tangga cara Rasulullah, bagaimana tidur cara Rasulullah, bagaimana satu dua dengan cara Rasulullah. Padahal di balik sunnah ada kemuliaan kejayaan. Bapak dan sekalian, jangankan orang lain, keluarga saya pun mengalami. Satu ketika sholat maghrib berjamaah di balai kota, anak saya 3 orang. Yang pertama umur 2 tahun, ketika itu 1 tahun. Ketika kejadian itu yang nomor 2 masih TK Islam, yang nomor 1 masih SD IT Islam. Mereka setiap asar ke masjid untuk sholat asar berjamaah dan juga untuk pengajian. Setiap 5 waktu sholat mereka tidak pernah tinggal. Sebelum azan mereka sudah standby untuk sholat dengan habis Quran tadi. Dan kemudian seketika sholat maghrib terjadi keanehan. Ketika sholat berlangsung sholat maghrib, maka Hanif yang TK tadi bertanya kepada abangnya kelas 1 SD, dalam kondisi sholat berjamaah, katanya, "Bang, kalau Spiderman berlaku dengan Tuhan di mana-mana, Bang?" Bahasa Bengkulunya, Pak. Bahasa Indonesianya, "Bang, kalau Spiderman berantem dengan Allah ini menang yang mana?" Bayangkan, dia bertanya tauhid waktu sholat berjamaah yang dipimpin hadis Quran. Bayangkan. Maka kemudian saya berpikir, ini apa ya akan dijawab anak saya. Maka dengan santai, Abang Hazal tadi, abangnya tadi nyampaikan, yang menang Spiderman tadi. Bayangkan Pak, jawabannya menang Spiderman. Ketika Hanif bertanya Spiderman berantem dengan Allah menang mana? Si abangnya ngomong kelas 1 SD IT Islam terbaik di situ. Maka kemudian dijawab menangan Spiderman. Ketika itu hancur hati saya. Dan kemudian setelah selesai sholat, saya tidak marahi anak saya, karena dia tidak salah, dia salah saya. Maka kemudian saya musyawarah dengan istri di kamar, saya bilang, saya ceritakan kejadian itu. Istri saya kaget. Perasaan istri saya sudah selesai anak. Gurunya habis Quran, bahkan ada tambahan ustaz, SD, TK, Islam, masjid terus. Pokoknya suasana sudah. Tapi kenapa di sholat maghrib bukan sedang main apa, merokok-rokokan, bukan sedang sholat. Maka kemudian saya katakan yang salah adalah kita ketika kita jalan kemana-mana, tanda sayang kita belikan rokok.
di tangannya saya kasih Spiderman, kemudian bajunya pun saya belikan baju Spiderman. Mulai topeng sampai kaos kaki Spiderman pun dia punya. Tinggal jari-jari untuk tidak ada. Ini warna tangan nggak ada. Maka kemudian tangan Spiderman, baju Spiderman, maka ada film Spiderman. Saya pun ajak dia nonton Spiderman itu film. Bagaimana dia saksikan kehebatan Spiderman? Spiderman bisa loncat dari gedung ke gedung, Spiderman bisa membela orang yang teraniaya, Spiderman bisa mengalahkan robot dan sebagainya. Sehingga di mata dia begitu hebat sang Spiderman. Tetapi saya tidak pernah bicarakan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak pernah ceritakan bagaimana kehebatan Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka kemudian ketika kita tanam bibit durian, jangan pernah berharap berbatangkan singkong dan berbuahkan semangka. Kalau bibitnya bibit durian, batang-batang durian, daun-daun durian, buahnya buah durian. Begitulah nasib anak saya tadi. Karena tangannya Spiderman, baju Spiderman, mata Spiderman masuk ke hati, bibit Spiderman, batang Spiderman, buahnya Spiderman. Kalau dipencet Spiderman yang keluar. Maka kemudian ketika itu kita lupa, ayo kita tanam kalimat La ilaha illallah. Maka kemudian ketika itu saya ambil boneka Spiderman-nya. Nah, coba pinjam dulu. Papa pinjam Spiderman, nih Pak. Papa sudah Spiderman, Pak. Nih, Papa sekarang lempar Spiderman-nya ya. Saya lemparkan. Maka kemudian bergerak Spiderman-nya. Bisa mukul, bisa menang, tidak bisa. Bahkan dia bisa ramput, tidak bisa. Sekarang Abang Hajar suka lempar Spiderman, dilempar lagi. Bisa melawan nggak? Enggak. Artinya Spiderman ini nggak hebat. Spiderman ini nggak hebat. Hebatan Bang Hajar lempar Spiderman, betul nggak? Bang Hajar bisa melempar Spiderman, tapi Spiderman tidak bisa melempar Bang Hajar. Tetapi nak, Bang Hajar ini sampai menciptakan. Maka singkat cerita kemudian Bapak sekalian, kita mulai tanam peralatan ilmu waktu. Hari ini ketika saya tanya Hanif dengan Bang Hajar itu, Bang Hajar, Bang Hanif kalau Spiderman, Megaloman, Pressman, semua yang men-men ini berantem dengan Allah Subhanahu Wa Taala menangan mana? Maka kompak mereka mengatakan dia menangan Allah Bapak. Bapak kok nanya kayak begitu? Kata dia. Tetapi si Hanif yang baru masuk kelas 1 SD memang agak kritis. Ditanya sama mamanya seperti itu. Kalau Hanif besar cita-citanya jadi apa nak? Hanif mau jadi Allah yang menghafal Quran mah. Udah pengen jadi Allah, karena Allah gak ada yang bisa ngalahin mah. Berpuasa kata papa. Allah itu Tuhan. Bayangkan begitu susah ya kita untuk menanamkan keyakinan kepada anak-anak kita. Apalagi hari ini anak-anak yang umur 60 tahun yang sibuk nambal ban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak, kata dia, nambal ban Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak-anak yang 45 tahun yang sedang mimpin rapat-rapat komisi di DPR. Wah tidak, Allah tidak besar. Yang besar rapat komisi di DPR. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata kontraktor, tidak. Allah tidak apa. Dia apa ada proyek saya nilai 1 miliar lebih apa daripada Allah. Ketika bertempur proyek 1 miliar dengan Allah, lebih menang 1 miliar. Ketika kita katakan, kenapa sepi ini sholat subuh datang? Pak, karena masyarakat di sini kan pedagang Pak, lagi ambil sayur-sayuran di pasar subuh. Kalau belanjanya sebelum subuh harganya murah, untung jadi besar. Oh, dia memberikan untung waktu. Kenapa tidak sholat subuh? Pak, tetangga sebelah lagi meriang Pak, habis pesta kecapean. Oke. Tapi kalau saya katakan besok ada orang kaya ingin kasih 100 juta. Siapa yang sholat subuh tepat waktu dikasih 100 juta. Kira-kira yang mau ke pasar subuh jadi nggak? Pasar subuh nggak jadi Pak. Biarlah nggak ke pasar subuh, sholat Pak. Yang meriang sembuh Pak sembuh. Yang sembuh tadi jadi nggak sembuh Pak. Hari ini keyakinan orang kepada kebenaran. Tanpa kita sadari dari sekali, sama seperti anak saya tadi, Spiderman. Nah, oleh karena itu ini membutuhkan cahaya, ini membutuhkan usaha, ini membutuhkan kerja-kerja agama, kerja-kerja yang membutuhkan pengorbanan. Agama ini tidak cukup dengan diskusi, dengan seminar, dengan tulisan. Agama ini harus ada korban. Agama ini tersebar ke dunia zaman Allah. Ketika zaman Umar, Abu Bakar tersebar karena ada korban lagi sekalian. Tapi hari ini kita lihat kenapa agama ini sebagaikan bumi lautan. Kenapa nasib agama seperti kayak dua unta yang ditawarkan ke petani-petani orang, ditawarkan ke pengusaha-pengusaha orang, bahkan ditawarkan kepada pengangguran-pengangguran bawah. Kenapa? Karena korbannya hari ini sekalian. Persoalan Innova itu hanya sekedar contoh korban saja. Ada seorang ustaz protes dengan Pak Wali, kenapa Anda buat seperti itu program? Gara-gara program Anda masjid saya sepi, memang selama ini masjid Anda ramai, tidak Pak. Pak, Bapak kan ustaz, selain ustaz dia tukang bakso, betul nggak betul? Coba Bapak umumkan bakso Anda korbankan. Siapa yang
dari kayu jadi besi, jadi stainless, sudah berkilat kinclong. Coba suruh ketua pembuatan keranda mayat masuk duluan, nggak mau ya. Pak, karena bapak sudah sukses membuat keranda mayat, tolong bapak silakan dulu pak keranda mayat coba dulu, nggak mau ya. Begitulah nasib masjid hari ini bapak dan sekalian. Kenapa bisa begitu? Karena usaha agama tidak hidup lagi. Dibutuhkan generasi kuntum khairul umat. Dibutuhkan generasi yang cinta dengan Rasulullah, cinta dengan usaha Rasulullah, cinta dengan hisab fikir Rasulullah, siapapun dia, petani kah, pengusaha kah, pengangguran kah, siapapun dia, wanita, perempuan, kiai, santri, semuanya dibutuhkan, butuh para ulama, para ustaz, para kiai, para santri untuk ke sana. Mungkin Allah hantar saya ke sini, ke Cirebon ini, khusus pesantren ini. Mudah-mudahan ada 40-50 orang yang berangkat hari ini ke Bengkulu. Mungkin 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Karena di sana membutuhkan saudara hadirin sekalian. Kalau tidak, jangan salahkan saya. Karena begitu banyak ketika saya jalan kaki 40 hari di sana ada satu masjid di Kabupaten Suma. Ketika saya masuk, masjidnya sudah tidak terurus. Banyak lantai kaki dari para orangnya. Tidak ada azan